Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddiq wa saddid lisani wa hdi qalbi amin birahmatika ya arhamar rahimin. Pendengar dimanapun berada dan yang menyaksikan video kajian kita pada pertemuan ketiga, mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan ya dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut di seri ketiga ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, wa hiya hal tatalaqa arwahul ahya'i, apakah roh yang hidup itu bisa berjumpa, bertemu, wa arwahul amwat, dan dengan roh-roh orang yang meninggal, amla ataukah tidak. Ini tidak sekedar berkomunikasi tanpa saling melihat, tetapi ini pertanyaan yang ketiga ini dengan pertanyaan yang kritis. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mempertanyakan, apakah roh-roh orang yang hidup dan yang mati itu bisa berjumpa ataukah tidak? Maka beliau menjawab, syawahidu hadhil mas'alah wa adillatuha aktsaru min ayyuhsiha illallah ta'ala. Maka bukti dan dalil tentang masalah ini aktsar, sungguhnya sangat banyak sekali sebetulnya, min ayyuhsiha, daripada yang bisa kita hitung ya, kecuali yang bisa menghitung itu bukti atau dalilnya itu Allah Subhanahu wa taala sendiri itu. Wal hissu wal waqi'u min a'dali syuhudi biha. Maka hal-hal yang bisa terindrawi dan yang realistis itu sesungguhnya bukti yang sangat nyata. Fataltaqi arwahul ahya wal amwat kama taltaqi arwahul ahli. Di sini beliau menjelaskan bahwa roh-roh orang yang hidup itu sesungguhnya bisa bertemu, berjumpa, berinteraksi dengan yang meninggal itu, sebagaimana berjumpa, bertemu, berinteraksinya antara roh-roh yang masih hidup. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah kemudian mencabut nyawa seorang ketika dia meninggal, dan orang yang tidur ya, tapi dia tidak mati. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Allah tahan itu nyawanya orang yang yang tidur ya, Allah tahan nyawanya. Wa yursilu ukhra ila ajalin musamma, kemudian dikembalikan kembali pada waktu tertentu. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Jadi dengan jelas ulama kita ini menjelaskan bahwa bertemunya arwah orang-orang yang hidup dan arwah orang-orang yang meninggal itu bisa dengan sangat logis, sangat realistis, dan bisa terindrawi. Bagaimana konteksnya? Jadi Allah SWT jelaskan bahwa roh orang yang meninggal dunia ini, Allah itu sudah cabut. Allah cabut, kemudian Allah tidak kembalikan rohnya. Sementara ada juga roh yang Allah cabut, kemudian Allah tahan,
kemudian Allah kembalikan lagi kepada jasad, ya, sehingga sampai pada waktu tertentu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, karena ada disinilah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang berfikir tentunya, ya. Nah, jadi kategori roh ini jadi ada dua. Ada yang Allah cabut kemudian tahan, tidak dikembalikan. Ada yang Allah cabut kemudian Allah tahan dan kembalikan. Nah, kemudian dia hidup kembali. Nah, dalam peristiwa mimpi seringkali secara umum manusia itu kita bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal, bisa berjumpa, kemudian bisa berkomunikasi, ya. Maka ini menjadi semacam bukti, dalil sesungguhnya bahwa antara arwahnya orang yang meninggal dan yang hidup itu bisa sangat dengan mudah sesungguhnya bertemu, tentu dengan izin Allah SWT. Nah, maka kelanjutan dari ibarat ini, qala Abu Abdullah bin Munadah, berkata Abu Abdullah bin Munadah, haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim, diceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim. Haddatsana Abdullah bin Husain Al-Harrani, bercerita lagi kepada kami Abdullah bin Husain Al-Harrani. Haddatsana jaddi, kemudian bercerita kepada kami kakekku Ahmad bin Shu'aib. Haddatsana Musa bin A'yun, berceritalah kepada kami Musa bin A'yun an Mutraf, dari Mutraf, an Ja'far, kemudian dari Ja'far bin Abi al-Mughirah an Sa'id bin Jabir, dari Sa'id bin Jabir, an Ibni Abbas, dan dari Ibni Abbas. Ibni Abbas ini anak paman Nabi, ya. Jadi sepupu Nabi lah ini. Jadi beliau ini seorang mufassir kenamaan, ya, mufassir di kalangan para sahabat. Beliau sampaikan mengenai ayat ini, balaghani anna arwahal ahya, sungguhnya roh orang yang hidup, wal amwat taltaqi fil manam, bisa bertemu di dalam mimpi. Fa yatasaaluna bainahum, mereka saling bertanya satu sama lain. Tapi dalam konteks bahwa Allah terhadap rohnya orang yang meninggal itu jelas menahan, tidak mengembalikan. Sementara yang satu Allah cabut kemudian tahan dan kembalikan. Nah, peristiwa ini kita temukan dalam cerita para ulama yang kemudian tiba-tiba bisa menjadi alim, ya, dalam satu malam. Misal cerita Hasyim Asy'ari itu dalam satu malam beliau sampai seluruh kitabnya Syekhona Khalil Bangkalan itu beliau selesai pelajari, beliau diajarkan. Ada lagi kisah di mana ulama Sasak, misalnya Tuan Guru Syakaki Umar, ya, di Kapek itu, di mana beliau dalam suatu majelis pengajian beliau menyampaikan sebuah kajian, kemudian malamnya beliau ditegur lewat mimpi oleh seorang ulama yang namanya Gede Mambalan, yang hidup di era yang sudah ratusan tahun sebelumnya. Nah, itu bertemu kemudian dalam mimpi. Nah, ini menjadi bukti, dalil bahwa sesungguhnya antara arwah orang yang meninggal dunia dan arwah orang yang hidup itu bisa bertemu, berjumpa, berinteraksi satu sama lain. Maka sebagai kita Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini terus menerus diajarkan ada istilah bulan roh merari, roh meninggal, dan seterusnya. Karena memang lingkaran kehidupan kita ini tidak bisa dilepaskan dari yang demikian itu. Itu menjadi tanda-tanda bukti bahwa
kita termasuk orang-orang yang berada di dalam lingkaran orang-orang yang berfikir, kalau kita mau berfikir dan mengkaji secara terus-menerus. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya kajian kita pada pertemuan episode ketiga ini. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.